Kalau pakannya cuma sekedar silasenya aja kawan-kawan, saya jamin domba itu kurus-kurus karena merasa domba itu makannya sedikit dan tentunya si domba itu badan tuh panas begitu. Dan air minum pun harus selalu tersedia. Minus plusnya pakan silase ya kawan-kawan. Nah, pakan silase itu ibarat di kita itu seperti membuat tape. Kemudian tape itu kita makan. Nah, coba ya teman-teman di rumah, kalau kita makan tape, ada nggak yang kira-kira makan tape sampai satu piring ataupun dua piring? Pasti nggak ada. Pasti beberapa sendok aja udah merasa kenyang ataupun panas. Ya nggak? Tape ketan itu yang biasa kita bikin. Nah, sama aja dengan domba. Domba juga kalau kita berikan silase, maka si domba itu tidak akan memakan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel. Nah, kawan-kawanku semua, hari ini saya akan membahas tentang seputar domba, yang pastinya saya akan membahas tentang pakan domba. Nah, kawan-kawanku semua, ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Pertanyaannya itu seperti ini kawan-kawan. Kang, kenapa ya domba penggemukan saya menggunakan pakan silase tepung jagung dan saya kasih konsentrat tapi dombanya nggak gemuk malah lambat? Tolong penjelasannya. Nah, pertanyaannya itu seperti itu kawan-kawan. Dan sekarang akan saya menjelaskan kenapa dombanya dikasih pakan silase itu tidak gemuk malah tambah lambat pertumbuhannya. Nah, kawan-kawan tolong disimak baik-baik dan tolong didengarkan dan dipahami supaya tidak gagal paham. Oke, kawan-kawan, yang pertama, kawan-kawan, yang namanya domba itu kawan-kawan sebenarnya makanya itu rumput hijauan seperti biasa yang kita mendadak ngarit. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Namun pertanyaan subscriber saya itu tentang silase. Nah, barangkali buat para pemula yang belum tahu silase itu apa, silase itu rumput hijauan yang dicacah, ya kemudian kita dimasukkan ke dalam tong, ke dalam wadah, kemudian dijadikan pakan fermentasi seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi di sini saya akan kasih tahu minus plusnya pakan silase ya kawan-kawan. Nah, pakan silase itu ibarat di kita itu seperti membuat tape. Kemudian tape itu kita makan. Nah, coba ya teman-teman di rumah, kalau kita makan tape, ada nggak yang kira-kira makan tape sampai satu piring ataupun dua piring? Pasti nggak ada. Pasti beberapa sendok aja udah merasa kenyang ataupun panas. Ya nggak? Tape ketan itu yang biasa kita bikin. Nah, sama aja dengan domba. Domba juga kalau kita berikan silase, maka si domba itu tidak akan memakan banyak. Artinya kalau makannya sedikit, tentunya protein ataupun kandungan yang ada di rumput itu sedikit yang akan dimakan domba. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, itu udah kekurangan dari silase ya kawan-kawan. Nah, terus kayak pakan silase ataupun fermentasi itu jadi sifatnya itu panas ke dalam tubuh si domba itu, makanya tidak akan bisa berkembang. Nah, kawan-kawan, nah kalau menurut saya ya kawan-kawan, kalau domba bagusnya itu kita berikan rumput hijauan seperti biasa, supaya domba itu gemuk-gemuk. Begitu kawan-kawan. Nah, itu yang saya pelajari ya kawan-kawan. Nah, itu dari minusnya pakan silase kawan-kawan. Kenapa tidak bisa gemuk? Karena panas di tubuh domba itu. Makanya kadang ada orang awam ataupun orang baru belajar domba, terus dia itu menggunakan silase, katanya enak. Pakan silase itu lebih irit. Nah, itu biasa-biasanya itu. Biasanya itu pasti ngomongnya irit pakannya. Katanya beli pakan silase yang satu tong aja kan itu buat beberapa ekor tapi irit katanya. Nah, padahal kalau saya pelajari ya kawan-kawan, kenapa bisa makannya tidak terlalu banyak? Karena yaitu efek sampingnya itu panas di perutnya itu di domba. Makanya kalau makan silase pasti domba itu sedikit, domba maupun kambing.
Beda dengan rumput. Kita mempunyai domba segini aja, kalau kayak kita kasih satu karung rumput itu pasti habis. Begitu. Tapi kalau domba segini kita kasih silase paling sedikit-sedikit domba itu merasa kayak kenyang, tapi sebenarnya setelah beberapa menit kemudian itu akan minta makan lagi. Karena memang asupan gizi ataupun yang dia makan itu sedikit, kawan-kawan. Nah, begitu. Nah, itu dari penjelasan saya, kawan-kawan. Nah, kalau keuntungan ataupun plusnya ya dari silase ya, saya juga akan saya bahas ya. Keuntungannya itu kita bisa santai, ataupun kita juga bisa enak, bisa liburan kemana-mana tanpa kita memikirkan ngarit. Itu kawan-kawan, itu keuntungan dari kita mempunyai silase. Nah, keuntungannya di situ. Jadi kita mau kemana-mana pun tidak memikirkan ngarit. Beda yang nggak punya stok pakan silase. Kita harus memikirkan harus ngarit dulu, nyari rumput di kebun atau di mana. Nah, begitu kawan-kawan. Itu keuntungan dari silasenya. Nah, kawan-kawan, mungkin teman-teman di rumah, para pencinta domba, banyak yang belum paham tentang pakan domba ataupun ternak-ternak kita. Nah, maka di sini saya kupas tuntas tentang pakan domba. Nah, ini apa yang udah saya sampaikan seperti tadi bukan bermaksud saya itu menjelekkan orang yang dagang pakan silase ataupun saya menutup rezeki orang, bukan ya. Tapi saya menjelaskan di sini itu dari minus plusnya silase karena banyak orang awam ataupun para pemula peternak domba itu yang belum paham. Nah, karena ada salah satu subscriber saya yang bertanya kepada saya, makanya saya jelaskan di video ini dengan sedetail-detailnya. Ya, bukan saya menjelekkan. Jadi silakan aja bagi yang ingin menjual pakan silase, karena pakan silase juga bisa membantu untuk domba. Nah, cuman ada salah satu subscriber saya yang belum mengerti dari ternaknya ataupun tentang cara pakannya ataupun merawat dombanya. Makanya di sini saya jelaskan. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, ada sedikit masukan buat teman-teman para pecinta domba, para peternak yang ada di rumah. Sebenarnya begini, kalau ingin menggemukkan domba cukup simple kalau menurut saya. Cukup kita berikan aja rumput hijauan setiap hari, kemudian kita berikan ampas tahu seperti ini. Nah, ini domba-domba ini gemuk-gemuk sekali kawan-kawan, gak ada yang kurus. Bisa dilihat orang-orang yang menggunakan pakan silase dan menggunakan rumput itu berbeda. Kalau saya 3 bulan aja udah panen kawan-kawan. Kita belinya yang 7 bulan 8 bulan itu dalam 3 bulan itu bisa panen, lama-lamanya 5 bulan. 5 bulan itu bisa dipanen ataupun kita bisa jual. Jadi kalau saya sendiri menjualnya itu di saat momen-momen Idul Adha, supaya domba ini tuh lakunya, harganya itu kan lumayan. Nah, begitu. Saya menggunakan pakannya itu cukup rumput hijauan dan ampas tahu. Terkadang kalau ampas tahunya lagi nggak ada ataupun pabriknya lagi tutup, kadang-kadang kan pabrik ada yang tutup ya, jadi ampasnya kan nggak ada. Saya menggunakannya itu bekatul aja sebagai penggantinya, begitu kawan-kawan. Kalau saya itu berbicara dengan fakta ya, fakta di lapangan ataupun fakta ya sesuai ya begini realita ya. Seperti ya yang teman-teman lihat yang ada di samping saya domba-dombanya. Apakah dombanya di sini ada yang kurus-kurus atau dombanya yang kelihatan tulangnya aja? Bisa dilihat di sini dombanya itu gemoy-gemoy kawan-kawan. Gemuk-gemuk ya, nggak ada domba-domba yang kurus. Padahal pakannya itu sederhana, memakai ampas saja sama rumput, nggak ada yang lain. Tapi dombanya itu gemuk-gemuk dan 3 bulan, lama-lamanya 5 bulan udah panen. Keuntungannya juga sangat bagus ya. Itu menurut saya pribadi. Dan saya berbicara seperti ini menurut pengalaman saya sendiri. Bukan ngarang ataupun katanya, tapi bisa kalian lihat ya teman-teman domba-dombanya. Nah, seperti itu. Barangkali para peternak pemula ataupun peternak yang udah lama, barangkali belum tahu cara-cara penggemukan, bisa dilihat dan tonton video saya dari awal sampai akhir supaya paham.
Dan di channel saya itu selalu mengupas tuntas tentang pakan domba penggemukan, supaya teman-teman yang di rumah ataupun teman-teman yang lain bisa tahu. Dan teman-teman juga yang udah melihat video saya, silakan dibagikan ke para peternak yang lain supaya tahu cara penggemukan yang benar. Begini kawan-kawan. Oh ya, satu lagi kawan-kawan. Nah, kalau misalkan kawan-kawan nggak percaya dengan video saya, boleh kawan-kawan bisa lihat di sini domba-dombanya ya. Karena di kandang bisa lihat langsung lah sedetail-detailnya. Maksudnya tuh, lihat di sini pakannya seperti apa, makanya itu rumput hijauan sama pakan ampas tahu seperti ini. Jadi nggak ada yang lainnya. Tapi dombanya gemuk-gemuk udah pasti 100%. Kalau orang beli itu kan nyarinya domba-domba yang gemuk, bukan domba yang kurus kawan-kawan. Nah, seperti ini yang dicari karena domba yang seperti ini tuh banyak dagingnya. Begitu kawan-kawan. Kita juga jualnya itu tidak malu, tidak apa ya. Ya biasanya kan kalau kita jual domba yang jelek kan malu. Tapi kalau kayak gini kan kita pede. Orang yang beli juga kan merasa puas. Begitu kawan-kawan. Silakan kawan-kawan boleh ditiru dengan cara saya seperti ini. Barangkali kawan-kawan pengen menggunakannya, saya mah menggunakannya itu ampas tahu sama silase, boleh. Kalau pengen menggunakan pakannya silase harus banyak pakan tambahannya seperti ampas tahu, onggok, konsentrat dan lain-lain supaya seimbang nutrisi yang masuk ke dalam tubuh domba itu. Kalau pakannya cuma sekedar silasenya aja kawan-kawan, saya jamin domba itu kurus-kurus karena merasa domba itu makannya sedikit dan tentunya si domba itu badan tuh panas begitu, dan air minum pun harus selalu tersedia. Nah, buat para pemula seperti itu, barangkali yang ingin pakannya itu silase aja. Nah, cuman saya sarankan kalau pakannya silase aja seperti itu harus banyak pakan-pakan tambahannya. Jadi jangan silase tok. Jadi jangan itu-itu aja ya. Nah, kalau tidak ingin kebanyakan pengeluaran, ikuti cara saya aja. Pakan ampas tahu sama rumput udah beres. Yang penting kan keuntungannya. Jadi nggak ribet. Maksudnya tuh nggak neko-neko, nggak kebanyakan teori lah. Kalau saya tuh nggak kebanyakan teori, tapi bukti ya, bukti di lapangan. Karena saya itu kan sering main ke kandang-kandang, ke temen, ke sana kemari, dan kadang saya juga sering memberikan apresiasi ataupun berbagi pengalaman. Tapi alhamdulillah yang udah saya berikan masukan-masukan dari saya sekarang alhamdulillah bisa mengikuti cara-cara saya seperti ini. Nah, dombanya gemuk-gemuk dan yang pasti keuntungannya bagus. Nah, oke teman-teman semuanya yang udah menonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Yang baru bergabung di channel ini silakan di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.